era digital sekarang tuh kayak semua UMKM seperti harus wajib ya kita Hmm. beradaptasi sama yang namanya era digital. Nah, sekarang kalau kita ngomongin peran UMKM di era digital ini besar sekali. Ini luar Jreng lo ya. biasa. Hai Desa. Oke, bentar. Aku sambil gedein volumeku dulu, Mbak. Mbak Tika suaranya kurang. Ah, suaraku gimana? Suaraku udah kencang? Oke, aman sekarang, Mbak. Oke, baik. Mbak Baik. Tika gimana, Mbak? Happy, alhamdulillah sehat ya. Harus sehat loh. Iya, Hari benar-benar. ini harus sehat. Aduh, karena Iya, cobaan hidup bukan hanya soal bisnis sekarang. Cobaan hidup tuh kesehatan. benar. Kemarin juga Kesehatan juga. aku, heeh. Jadi harus teman-teman kasir pintar prokes ya, tetap harus dijaga karena kabarnya COVID-nya ada lagi kan. Betul, angkanya juga lumayan ya. Iya. Benar, udah mulai naik. Oke, siap. Nah, ini karena kita juga mewakili kasir pintar ya lewat frame matanya sama-sama hijaunya. Benar ya? Iya, Oke benar. ya. Nah, oke loh. Oke. Ini Kita bajunya sebenarnya hijau juga loh, tapi nggak kelihatan. oh, nggak kelihatan. Oh ya benar. Gak apa-apa, Mbak. Cantik kok katanya kayak ini siang Mbak Tika cantik, salam kenal tuh ya kan. Wah, terima kasih. Salam kenal Eh, Ibu. Eh, siap. Nah, yang baik. hari ini seperti yang kemarin aku sampaikan gitu ya, kita akan ngobrol-ngobrol nih soal Ayo, UMKM sesuai juga benar. sama Kasir Pintar ya yang akan ulang tahun keempat bulan Desember nanti kita bahas tentang kolaborasi. Nah, UMKM Happy ini anniversary. nah, ini perlukah UMKM untuk berkolaborasi gitu Mbak Tika ya. Oke. Nah, ini mungkin join saya bisa jelaskan lagi ya teman-teman ya. Mbak Tika Sulistia ini adalah tenaga ahli coworking space KUKM di Koperasi dan UKM Jawa Timur. Jadi Ya, para pelaku UMKM di sini tanya-tanya gimana sih bukan ya apa namanya untuk berkolaborasi dengan dinas koperasi itu seperti apa. Nah, ini ya, nanti bisa ngobrol sama Mbak Tika langsung. Tapi pertanyaan ya. pertama nih, ini Aduh, udah ngomongin langsung soal tanya. kolaborasi, cantik Mbak ya. Eh, kita, ini juga buat teman-teman UMKM di rumah loh. Kita kalau di era digital ini memang harus kayak wajib nggak sih? Karena bukan hanya jual produk, tapi kita produk kita itu mewakili kita juga gitu. Kita juga Betul, harus mewakili produk personal kita. brand ya Mbak ya. Benar, itu kita harus peka di depan kamera, apalagi ibu-ibu Betul. ya. Nah, awet muda kok Mbak, tenang aja. Kita kayak umur 17 kok Mbak. Oke. Baik, ya. Pertanyaan pertanyaan pertama nih yang apa namanya yang memang menggelitik ya. Ini gimana sih gitu? UMKM itu harus berperan, apalagi di era digital tadi kan kayak Mbak Tika sebutin. Ya, Ini perannya UMKM itu harus seperti apa? Selain tadi mungkin wajah pemiliknya juga harus mulai nampak ya untuk mewakili produknya gitu kan. Peran apa kira-kira dilakukan UMKM buat beradaptasi? baik. Wah, terima kasih kesempatannya Kasir Pintar. Semoga suaraku tidak putus-putus ya. Kalau putus-putus, boleh nanti di komen supaya kita biar bisa lengkap gitu dengarnya, nggak kepotong-potong. Mohon maaf, Aman. mungkin sinyal dan lain sebagainya. Aman ya? Oke, thank you. Nah, peran UMKM, wah ini menarik sekali sih. Karena walaupun kita terus mengulang-ulang edukasi ini dan sharing sama teman-teman UMKM, kita juga terus mengingatkan bahwa ini paling penting karena era digital sekarang tuh kayak semua UMKM seperti harus wajib ya kita Hmm, beradaptasi sama yang namanya era digital. Nah, sekarang kalau kita ngomongin peran UMKM di era digital ini besar sekali, ini luar biasa karena beberapa pernyataan juga sudah banyak gitu bahwa UMKM itu adalah tulang punggung perekonomian di betul. Indonesia, apalagi waktu COVID kemarin kan gitu. Benar, Nah, setuju. kalau peran yang di era digital sekarang itu UMKM harusnya bisa lebih memanfaatkan digital karena Hmm, mau nggak mau seperti yang aku bilang tadi dan mulai merubah model bisnisnya. Jadi kalau misalnya awalnya model bisnisnya nyun sewu konvensional gitu ya masih masih door to door bahasanya teman-teman UMKM ketika saya ngobrol sama mereka masih door to door Mbak. Jadi saya masih bawa produk saya ke arisan misalnya. oh iya. Saya masih keluarin produk saya ke teman-teman komunitas pada saat berkumpul gitu.
Nah sekarang mulai dirubah tuh. Capek nggak sih kita mesti yang kayak door to door, nawar-nawarin gitu kan? Karena sekarang Mbak, gitu. fasilitas benar dan ribet juga kan. Nah sekarang fasilitas digital itu sudah banyak dan mumpung gratis sampai detik ini masih gratis, manfaatkan yang gratis-gratis itu. Jadi mungkin kalau buat saya yang is a must harus wajib punya pertama mungkin Facebook ya. Kayak Oh, Facebook itu tidak bisa dihindarin karena ini kita ngomongnya adalah usaha kecil mikro gitu. Jadi Facebook itu kan mohon dipelajari juga. Sekarang teknologi udah canggih, saya sanksi kalau masih ada yang kurang paham karena setiap hari pegangnya HP. Kalau sudah punya bisnis produk itu pasti HP itu kan tidak bisa lepas dari kita. Nah, setuju. ini yang perlu saya sharing HP itu jangan WhatsApp aja yang digunakan, HP itu dikulitin. Iya, iya. Iya, karena kadang-kadang ibu-ibu itu HP-nya bagus loh. Misalnya merek merek tertentu yang kita aja pingin beli gitu. Bahkan ada yang sudah pakai yang Apple itu kan nih. Yang Jadi, dikit itu ya, Mbak. jadi sayang kalau misalnya HP-nya cuman bisa WA-an aja. Jadi Setuju. kalau ibu-ibu HP-nya isinya apa? Ngapunten Mbak Dika cuman WA aja, saya nggak punya Instagram tuh. Oke, mulai sekarang belajar. Kayak misalnya contoh kapan lalu gitu ya saya buka kelas, terus saya haruskan mereka daftar lewat Google Form. Hmm. Mungkin yang biasa sudah buka Google Form mungkin paham, tapi masih banyak juga loh pelaku UMKM yang mereka masih belum memahami bagaimana membuka Google Form, bagaimana membuka link bahkan gitu. Ah, betul. Jadi ya ngapunten, saya juga mesti tegas ke mereka, bukan apa-apa, ini adalah edukasi juga ke mereka. Ibu ngapunten, ibu belajar ya, ini diklik, saya arahin ke mereka, ini diklik, lalu kemudian nanti ibu masuk, sudah masuk, nah ibu tinggal isi. Iya Mbak Tika, saya gaptek, bisa minta tolong diisikan nggak? Hmm. Ngapunten Ibu, karena ini berkaitan dengan data, maka harus diisi sendiri. Jadi, ayo semangat Bu, harus diisi sendiri sampai bisa. Atau tanya anaknya atau tanya temennya gitu. Iya, iya, Karena iya. iya, karena dengan gitu mereka kan nanti akhirnya belajar. Akhirnya mereka tahu gitu bagaimana menjalankan digital. Nah, kembali ke tadi bahwa model bisnisnya harus dimulai bergeser, harus dirubah. Uh, Media sosial deh itu paling ringan. Sebelum kita ngomongin yang marketplace yang lain sebagainya itu complicated banget buat mereka yang baru atau pemula di dunia digital. Medsos dulu deh. Satu email tuh kan sekarang kita bisa pakai macam-macam ya, dan mumpung email gratis gitu. Iya. Mereka belum berpaparan dengan yang namanya Gmail itu kalau udah penuh kita mesti berlangganan lagi beli spesifik belum gitu, belum Nah, serumit itu. Nah, ya Mbak ya. iya, jadi habis misalnya medsos dulu deh, Instagram, kemudian manfaatkan yang Facebook, kemudian manfaatkan Instagram gitu. Kalau UMKM minim harus punya Facebook dan Instagram untuk Mm-mm. memasarkan atau membuat model bisnisnya lebih efisien. Dan itu juga menghemat karena dengan artinya kita tidak perlu keluar rumah, keluar biaya transportasi, naik kendaraan, buang waktu yang bahkan mungkin omsetnya tidak seberapa, tapi dengan digital mungkin orang bisa bisa pesennya lewat Facebook, either itu cuman inbox gitu ya, pesennya by inbox, belum karena belum bikin link untuk shop Iya, apa sekarang? toko di online. Terus kemudian mungkin Instagram, walaupun sekarang sudah ada toko, harus ada micro website. Nah, belum ke sana, yang simple aja produknya, yang penting terlihat oleh orang gitu. Nah, sekarang ada WA, WhatsApp juga ada WhatsApp bisnis, Mm-mm. pelatihannya juga banyak, itu harus mulai belajar. Bentarkan. Karena itu Oke. yang paling simple dan gratis. WhatsApp bisnis ada yang gratis kan, gratis. Jadi manfaatin yang gratis-gratis. Tapi mulai sekarang harus dan itu kayak kewajiban. Karena ke depan nanti akan lebih complicated lagi kalau kita belajarnya nggak mulai sekarang yang ke Bener. digital. Nah, setiap hari kalau kita ngomong digital pasti ada yang baru. Oke, apalagi kalau misalkan tadi udah punya WhatsApp gitu ya, WhatsAppnya jangan cuma dipakai buat grup gibah ya, buat gibah ya, gitu kan ya. Jadi kan pas grup itu kan bisa di-share, ah ini loh Instagram produkku gitu-gitu ya. Betul, jadi untuk memasarkan produknya juga promo gitu kan. Jangan hanya cuman selamat pagi, jaga kesehatan, tips hari ini. Apa? Atau kalau enggak ini sih misalnya ada berita apa di share yang Nah, hoax itu kan
Hmm. Ya daripada begitu jualan aja terus gitu. Nanti mereka please cek ya Instagram kita hari ini ada giveaway misalnya, itu lebih menarik buat teman-teman. Nah, itu tadi kalau ngomongin soal perannya di dunia digital gitu ya sama sosial media dan lain-lainnya. Nah, tapi tadi kalau misalkan dari yang tangkap ya Mbak, ini kan kalau misalkan Ya, maksimalkan yang namanya sosial media gitu kan, tinggal kita waktunya untuk mulai ngajak nih kolaborasi sama sama B sama C. benar. Gitu ya. Tapi kalau menurut Mbak Tika sendiri nih, sebagai tenaga ahli dalam space gitu, perlu nggak sih yang namanya UMKM berkolaborasi gitu Mbak, supaya mungkin melebarkannya atau seperti apa Ya, gitu. ya, ya. Di era sekarang kita nggak hanya ngomong UMKM aja yang perlu berkolaborasi ya. Kayak semua bentukan bisnis, mau yang itu sudah growth, yang udah gede pun tetap harus kolaborasi. Karena sekarang nggak bisa kita sendirian. Betul. Karena harus mengikuti yang sekarang ada. Jadi kalau kita ngomongnya UMKM berkolaborasi itu juga selain memanfaatkan yang namanya platform-platform digital yang gratis tadi, yang masih gratis sampai sekarang, karena kabarnya ke depan akan ada kebijakan-kebijakan yang mungkin kita nggak Oh, bayar, iya iya. seperti Twitter sekarang centang biru harus berlangganan berapa bulan di upgrade, ya kan? Itu udah susah. Iya iya iya. Benar kan? Mumpung Facebook sama Instagram dan WhatsApp ini karena satu pemilik, jadi masih digratiskan. Kebayang nggak nanti kalau misalnya Facebook kita harus berlangganan tiap bulan bayar, kalau enggak akun kita di ban gitu. Oh, betul. Waduh, kita lewat mana lagi gitu. Nah, kalau ngomongin kolaborasi seperti Nesa bilang tadi, memang harus wajib ya sekarang. Kolaborasi itu apa sih? Kolaborasi itu kita kerja bareng, jadi Mm-mm. partneran gitu. Kayak misalnya KUKM Space, milik Dinas Koperasi dan UKM ini, kita jalan bareng sama Kasih Pintar misalnya untuk bisa kasih pelatihan dan pendampingan ke teman-teman UMKM. Itu bentuk kolaborasi. Nah, UMKM juga begitu. Jadi selain untuk menambah jaringan bisnisnya, nah, Mm-mm. itu tuh kolaborasi itu menambah jaringan bisnis. Kayak gini nih Bu, Bapak Ibu Nyun Sewu yang ada di sini yang lagi nontonin kita. Kayak gini misalnya kita live bareng, itu kita bentuk kolaborasi loh. Jadi Mm-mm. kebayang nggak viewernya UKM Space sama viewernya Kasih Pintar bareng-bareng nonton ini nih. Oh, betul. Dibandingkan, bener kan? Dibandingkan kalau misalnya saya lah sendiri yang nonton adalah ya udah follower-follower atau viewernya UKM Space saja. Tapi kalau kita kolaborasi sama Kasih Pintar nih, viewernya tuh double, jadi viewernya Kasih Pintar sama viewer kita. Nah Ah, itu tuh kayak mindset simple kolaborasi Bapak Ibu. Jadi, nah kalau UMKM selain menambah jejaring, jaringan networking, kolaborasi juga untuk survive. hmm. Sekarang itu kalau tidak kolaborasi tidak survive. Jadi akan sulit bertahan di kondisi ekonomi yang seperti ini. Jadi kebayang kalau misalnya kita bisa benar, ini lagi di stop banget gitu uh, eranya. Jadi memang harus kolaborasi. Kebayang kalau misalnya ini di luar Kasih Pintar dan KUKM Space ya. Misalnya personal saya Tika dan Nesa punya produk-produk bareng. Nah, Nesa produknya misalnya Mamin gitu ya, saya produknya jasa digital. Nah, kalau saya sama Nesya misalnya kita kolaborasi, bisa loh nanti misalnya produknya Nesa yang sebelumnya hanya dibungkus plastik aja misalnya. Nah, saya kolaborasi nih sama Nesa. Ya udah aku bikinin ya desain kemasan, aku printin ya kemasannya. Jadi tadinya yang misalnya snacknya Nesa harganya 5.000 jadi terlihat bagus dan bisa naik harga, nilainya bisa naik gitu jadi 10.000 misalnya. Nah, itu bentukan kolaborasi. Nah, kita mesti memang kolaborasi dan harus cari partner kolaborasi yang cocok sama kita. Itu dia. Berarti nyambung lagi ke tadi selanjutnya. Ntar siapa yang bisa diajak kolaborasi itu sebenarnya berarti siapapun ya sebetulnya yang benar-benar cocok sama. Sebenarnya betul, sebenarnya di awal tuh siapapun aja untuk kolaborasi bisa dengan siapa saja kita membuka diri. Toh nanti goalsnya adalah kita bareng-bareng untuk bisa menambah networking atau jejaring bisnis kita. Tapi secara basic kalau misalnya kita sudah mulai merasa bahwa kolaborasi kita sudah stabil, kita boleh loh memilih mengkurasi bahasanya. Karena lagi-lagi ini kan untuk kepentingan bisnis ya. Mm-mm. UMKM ini bisnis loh gitu Bapak Ibu, walaupun skalanya mungkin masih mikro, tapi kita kan bisnisnya tidak melulu berkepanjangan mikro kan, kita punya goals yang nantinya mungkin naik menjadi UKM misalnya. Nah,
goals-goals yang seperti itu yang memotivasi kita. Jadi memang harus dipilih kemudian kolaborasinya mungkin dengan partner yang oke, misalnya kita kolaborasi dengan banyak orang, nggak apa-apa nih, udah stabil nih, jejaring kita udah kuat. Tapi kemudian kita mau kurasi, siapa ya yang aku ingin kerjasama atau kolaborasi lebih dalam lagi misalnya. Dicari partner yang mungkin memilihnya adalah visi misinya sama. Nah itu penting sih. Jadi kalau visi misinya sudah di awal tidak sama, kemungkinan akan agak sulit. Jadi bukan hanya menemukan bukan hanya menemukan rekan yang sulit, tapi juga berpartner. Kalau kita ngomongin kolaborasi di tingkat bisnis, sudah ngomongnya kita partneran nih, gitu. Karena ada hitung-hitungannya nanti pasti. Nah, itu harus yang sevisi misi dengan kita dulu, UMKM-nya. Jadi cara misalnya cara bisnisnya, misalnya kalau misalnya yang satu nih udah punya sosial media, kemudian yang satu bahkan wis ngene ae ta, kok kanca-kancaku akeh wis tak gawe lho produkmu. Nah, itu kayak yang beda kan kita. Jadi kalau memang harus goals-nya ke digital, kita mainin platform digital dulu, kemudian nanti kita bicara soal marketplace. Nah, itu harus sefrekuensi tuh. Benar, Visi-misi cari yang sama dulu. jalan gitu ya Mbak Tika ya. Apalagi Benar. duit kan gitu kan. Betul. Nah, next levelnya adalah ketika visi misinya sudah sama, mungkin kita harus cari partner atau kolaborasinya dengan yang kita mesti lihat bagaimana kondisi atau ekonomi dari bisnisnya, finansialnya kali ya. Jadi betul nggak sih? Jadi kalau misalnya partner bisnis kita secara finansialnya Udah stabil. tidak stabil atau bahkan berantakan. Jadi misalnya menghitung harga pokok saja HPP tidak paham gitu. itu akan sangat sulit lagi untuk bisa jalan bareng. Nah, nanti bisa ada hal-hal lain tidak diinginkan gitu ya di tengah jalan ya gitu kan. Benar. Apalagi kalau misalnya ini finansial tuh kayak cukup basic sih sekarang. Seperti yang aku bilang tadi, jadi kita nggak terus selamanya bisnis kita udah omsetnya 10 juta per bulan tuh udah alhamdulillah deh, udah bersyukur. Nah loh, mau sampai kapan gitu kan. Jadi memang harus semuanya kan kalau bisnis tuh growth ya. Jadi kan pengennya juga yang nanti naik ke 20 juta, naik ke 30 juta. Nah, akan bisa naik jika pengaturan finansialnya benar. Kalau pengaturan finansialnya berantakan, apalagi misalnya manajemen pemasukan dan pengeluaran keuangan di UMKM-nya juga tidak bagus, nah itu akan sulit. Benar. Karena kan ke depan keuangan itu bisa larinya kemana-mana, bukan hanya untuk belajar menata supaya nanti ketika sudah tumbuh besar nggak kesulitan untuk menjalankan bisnisnya, bisa juga untuk mendapatkan akses permodalan. Ini penting karena beberapa UMKM mungkin kurang menyadari ketika ingin mendapatkan akses permodalan, kendalanya adalah ada di pelaporan keuangan UMKM-nya. Oh iya. Nah, kalau laporan rapi, jadi ya untuk mendapatkan modalnya nanti pinjaman modalnya akan lebih sulit gitu ya Mbak Tika ya? Benar, kalau berantakan akan lebih sulit. Nah, tapi kalau rapi, event itu hanya simple saja, sederhana, tapi itu make sense. Jadi semuanya tercatat lah, at least semuanya tercatat. Itu pihak akses permodalan itu akan lebih percaya. Mereka akan lebih bisa memberikan akses. Oh iya, UMKM ini udah benar loh, walaupun bentukan catatannya itu simple. Semua dicatat, pengeluaran semuanya dicatat, terus rapi gitu ya. Jadi kelihatan banget mereka nih keluar masuk uangnya kemana. Oh, nah itu makanya paling benar emang KUKM Space tuh kolaborasinya sama Kasir Pintar sih Mbak. Kita udah sering kan. Jadi ibu bapak yang di sini yang mungkin belum tahu, aduh harus ceki-ceki Instagram kita ya, Instagram Kasir Pintar dan juga Instagramnya Coworking Space KUKM. Supaya nggak ketinggalan pelatihan kita bareng Kasir Pintar. Betul, nanti kita bakal akan bikin lagi gitu ya rencananya pelatihan bareng sama KUKM Space dan juga Kasir Pintar. Tapi saya mau sekalian ngingetin juga ini untuk bapak kalian yang udah join gitu. Barangkali ada pertanyaan, boleh loh ya, mau langsung tanya. Silahkan karena akan membagikan sedikit hadiah
gitu, betul sekali ya. Sambil pertanyaannya, saya mulai nih Mbak Tika. Mau ngomong tadi kan udah disebutin nih, tanpa ditanya langsung Mbak Tika udah ngasih tahu kriterianya kita mungkin partner yang cocok kayak gimana. Kayak Rehan, karena Rehan baik dan mungkin Iya. satu visi-misi itu tadi kan gitu. Dan Nah, kalau kita di finansialnya juga, apakah stabil, betul, apakah beradul atau kan. betul. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya nih Mbak, ini langsung lebih nyambung ke KUKM Space-nya. Kalau tadi kan Ya, dari udah emang tempat KUKM Space ini adalah wadah yang aman gitu, untuk mewadahi UKM gitu. Nah, tapi gimana sih KUKM mewadahi UMKM untuk bisa berkolaborasi mungkin saling berkolaborasi satu sama lain. Itu gimana Mbak? baik. Jadi coworking space KUKM ini adalah milik Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Kita memang adalah bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk masyarakat Jawa Timur gratis. Jadi termasuk pelatihan-pelatihan dan pendampingan-pendampingan yang kami lakukan di sini dengan beberapa talent juga dengan Kasir Pintar tentunya itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Jadi itu contoh kolaborasi atau contoh bagaimana kita memfasilitasi UMKM. Kebayang nggak kalau misalnya UMKM itu kita tarik biaya untuk pelatihan dan Wah, ya. pengembangan bisnisnya? Itu uang akses permodalan aja UMKM masih cari. Nah, itu kami fasilitasi di sini. Kalau co-working space hanya sebatas untuk bisa memfasilitasi kolaborasi. Jadi misalnya mempertemukan pelaku-pelaku UMKM yang misalnya mereka secara keuangan belum tertata rapi, yuk aku temuin sama kasir pintar yuk. Nah, kasir pintar membantu matchmaker lah ya, saya matchmaker. Jadi hemat comblang antara pelaku UMKM dengan um, vendor atau dengan platform-platform yang bisa membantu upscaling UMKM. Oke, jadi memang UKM sendiri ini teman-teman ya, itu gratis. Pokoknya mau butuh pelatihan apapun untuk UMKM, langsung kontak Mbak aja. Mbak Tika, pelatihan ini Betul, nanti betul. langsung Tinggal aturin jadwal aja. siapa Mbak, orang? itu juga berlaku untuk aku sedang membuka kesempatan untuk teman-teman um, platform atau teman-teman yang punya skill untuk bisa upscaling teman-teman UMKM. Mari kita bareng-bareng di sini untuk bisa jalan bareng memberikan um, latihan atau fasilitas untuk teman-teman UMKM bisa mengembangkan diri. Misalnya nih teman-teman desain grafis atau teman-teman foto produk yang oke Mbak, aku lagi ada waktu luang nih, bisa nggak aku sharing ilmu sama UMKM? Wah, bisa banget, akan seneng banget gitu ya. Apalagi teman-teman UMKM bisa dapat foto secara gratis gitu ya, yang difotoin sama fotografer produk. Ah, itu seneng banget. Aku lagi membuka kesempatan itu untuk bisa jalan bareng di coworking KUKM Space. Oh, siap. Jadi dan itu pun kolaborasinya juga terbuka untuk siapapun ya Mbak Tika ya, dan itu Untuk gratis. siapapun, untuk siapapun. Yuk kita Kurang banyak. bareng-bareng untuk meningkatkan UMKM. Nah, ini kalau boleh tahu Mbak, sampai sekarang itu UMKM ajak kolaborasi atau mungkin partner-partner yang udah kolaborasi sama UKM Space itu udah ada berapa banyak sih Mbak? Mungkin UMKM yang merasakan manfaatnya. Ya, kalau untuk UMKM-nya, angkanya sendiri baru akan saya rilis kebetulan ini akhir tahun, Oh, oke. laporan akhir tahun ke Dinas Koperasi. Kalau untuk angkanya UMKM pelaku yang sudah ada di coworking space ini, jadi sekarang udah bentukannya udah kayak komunitas gitu loh. Oh iya Saya sudah betul. punya komunitas UMKM sendiri sekitar kurang lebih 100 sampai 150 yang Hmm, sudah join nama kita, yang sudah pasti akan ketika kita bikin pelatihan mereka akan langsung daftar cepet-cepetan gitu ya karena kuotanya terbatas. Mohon maaf Bapak Ibu, ruangan kita juga terbatas di sini. Jadi biasanya kita akan bikin kelas tuh kuotanya maksimal 40 orang deh untuk ya, classroom. supaya Gitu. lebih Jadi terfokus ya. betul supaya efisien dan memang ruangannya tidak besar. Jadi memang kami batasi dan kita kurasinya biasanya lewat Google Form yang tadi saya bilang itu. Nah, kalau untuk beberapa talent atau platform yang sudah join sama kita ada sekitar 20 sampai 30 ya Wah, yang ya sudah udah. memberikan termasuk satu di antaranya adalah Kasih Pintar. Terima kasih. Kolaborasi. Makanya nih Mbak, eh, Ya. di Arta Laras Angelina, ini kelas-kelas di KUKM Space itu terbuka untuk umum atau UMKM binaan aja? Oh,
Baik, bahasanya adalah binaan. Saya kurang setuju. Mungkin itu udah bahasa old ya, udah yang kemarin-kemarin. Jadi kami, Bapak Mm-mm. Ibu, kami adalah fasilitas milik pemerintah yang diberikan gratis oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. Monggo dimanfaatkan ruangannya dan tidak tertutup untuk hanya UMKM saja. Bisa Oh, DM untuk tanya-tanya, untuk bisa dapat nomor telepon saya, mungkin mau konsul secara pribadi, atau mau jadi memang konsepnya tidak sewa seperti coworking lainnya dan mm. terbuka untuk umum, bahkan teman-teman mahasiswa biasanya mampir ke sini untuk nugas, untuk Oh, hanya nugas saja, atau oke. biasanya ada pelaku bisnis yang mereka ada janjian dari klien atau partnernya yang dari luar luar Surabaya atau luar Jawa yang mereka transitnya di Juanda, pesawatnya turun di Juanda, kemudian yang paling dekat untuk meeting room misalnya di coworking space KUKM ini mereka bisa, berarti aku bisa sewa nggak ya mejanya atau apa? Sebenarnya kita bukan sewa tapi kita gratis, jadi monggo dipakai untuk dipinjam saja. Tapi mungkin harus kontak dulu supaya tidak bentrok dengan yang lain kalau kapasitasnya banyak, gitu ya. Hmm, oke, pokoknya tinggal konfirmasi aja ke Mbak Tika gitu ya. Nah, tapi tadi udah disebutin nih Betul. Mbak, yang belum tahu lokasinya KUKM Space itu di mana? Nah, kalau yang biasa udah ke Dinas Koperasi dan UKM di Juanda, harusnya udah tahu. Harusnya udah tahu. Kita ada di Raya Juanda nomor 22. Kita satu kompleks sama gedungnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Jadi di Dinas Koperasi dan UKM ini ada 3 gedung. Kalau yang sudah biasa ke sini, ada gedung Cindramata Makanan Minuman, ini adalah gedung untuk teman-teman UMKM Amin dan Cindramata. Kemudian gedung utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. Gedung sebelah kirinya adalah Galeri Batik. Nah, kita di lantai 2-nya. Nah, itu dia tuh, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau mampir-mampir ketemu Mbak Tika, itu kan mau Boleh. meeting-meeting gratis, boleh langsung ke KUKM Space yang ada di Raya Juanda itu tadi ya, Mbak ya, nomor Ya, 22 ya. Oke, nah ini ya. mungkin ada pertanyaan kali dari Mbak Tika, mungkin atau mungkin ada teman-teman yang mau tanya gitu. Hadiah Boleh loh. hadiah deh buat teman-teman yang udah join pada siang hari ini tentang obrolan kita nih, perlukah UMKM kolaborasi. Tadi Mbak Tika sudah sempat ngasih tahu tentang gimana sih Ya. kolaborasi UMKM, gimana karakteristik dan lain sebagainya. Nah, mungkin Mbak Tika ada nih yang mau ditanyain. Kira-kira pada dengerin nggak nih teman-teman gitu? Baik. Nah, em, boleh ya, aku kasih pertanyaan aja ya. Boleh ya? Kasih Boleh satu biar pertanyaan. Nah, silahkan. yang tadi sudah dengerin obrolan kita, boleh dong dijawab di kolom komennya bentuk kolaborasi seperti apa yang pernah kita lakukan coworking space KUKM dengan kasir pintar. Nah, Nah, yuk. sudah sedikit kita udah kasih bocorannya, terutama yang untuk basic laporan keuangan ya. Wah, kalau berantakan itu. Ayo, kolaborasi apa yang pernah dilakukan KUKM Space sama Kasir Pintar? Yuk, Yang off boleh dijawab di kolom komen. teman-teman. Kayaknya masih pada malu ngaku nih Mbak Tika ya. Oke, nah Boleh. rencana ke depan Mbak, rencana tahun depan gitu, 2023. Ya. Kalau Space ini punya plan apa lagi? Kita memajukan Wah, UMKM. makin seru lagi. Ya, nah, kita makin seru lagi karena dari yang tahun ini kita akhirnya bisa Hmm. mapping UKM-UKM ini sebenarnya apa yang sangat dibutuhkan oleh mereka, plus ada beberapa data yang sudah di-share oleh Kementerian Koperasi dan UKM, bagaimana UKM dan UMKM di 2023 nanti. Jadi kita bakal memfasilitasi mungkin agak agak rapid ya, agak padat mengenai kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di 2023 selain era digital tadi. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya sosmed, kita Hmm. mungkin ke depan akan lebih rapid jalan di bagaimana mendampingi dan memberikan sharing pelatihan ke teman-teman UKM Hmm. lebih ke pemasaran misalnya dengan kolaborasi dengan marketplace misalnya itu yang lagi rapid kita jalanin sekarang, bukan Oh, hanya bagaimana model atau konsep bisnisnya di masing-masing marketplace itu kan berbeda dan bagaimana mereka harus belajar sampai ke menjalankan penjualannya di marketplace tapi juga bagaimana memasarkan secara live kan karena live itu tidak hanya soal kita mencet tombol live kemudian kita online kita jualan, nggak hanya itu. Nah, nanti akan kita lebih padat berikan di 2023 selain
kelas-kelas digital yang sudah ada. Oke, jadi lebih ke gimana sih kontennya itu dibangun untuk sambil jualan sambil live kayak gitu ya, Mbak ya. Jadi Betul, karena sekarang itu yang dibutuhkan. Basic pemasarannya mungkin kita tidak bisa membantu banyak untuk bagaimana menjualkan produk mereka, tapi dengan kita memberikan wawasan dan membuka mindset mereka bahwa ada model bisnis di marketplace lainnya, yaitu dengan live misalnya, yang bisa dilakukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu untuk meningkatkan omsetnya. apalagi Apalagi ya. benar. Nah, kalau misalnya mengikuti Bapak Ibu yang UMKM juga di HP-nya sudah bisa browsing, nggak Mm-mm. hanya nonton TikTok ya setiap hari, jangan hanya nonton Instagram dan TikTok melulu. Mm-mm. Boleh lo di browsing UMKM 2023 itu akan seperti apa? Karena Oh, gambarannya sudah muncul di berita-berita bagaimana nanti UMKM di 2023 secara nasional. Ini boleh tren. ya aku sedikit saja teaser secara nasional, banyak pernyataan dan berita-berita yang mulai menyebutkan bahwa ekonomi 2023 ini akan sedikit sulit melebihi melebihi kita mencari rehan gitu ya. Bahkan pernyataan dan berita-berita mengenai resesi di 2023 sudah mulai bermunculan. Nah, UMKM ini ternyata bisa menjadi bisnis yang menjanjikan di 2023 untuk bisa keluar dari resesi sebenarnya ya secara Oke. ekonomi. Heeh. Jadi itu juga menjadi tugas coworking space KUKM dan Dinas Koperasi dan UKM untuk bisa meningkatkan upscaling teman-teman di UMKM, karena dengan mereka upscaling mereka bisa growth menjadi UKM misalnya, atau bahkan mereka bisa menambah omsetnya sehingga mereka bisa secara ekonomi mereka bisa membantu yang lainnya untuk bisa tumbuh. Nah, kalau ekosistemnya itu sudah kebangun, maka akan sangat membantu perekonomian di Indonesia. Oh, Ketarikannya ke sana sih. benar-benar siap-siap. Jadi gimana caranya supaya UMKM ini yang udah kepengen bikin bisnis nggak cuman ya udah bikin bisnis lucu-lucuan besok selesai nggak kayak gitu ya. Kayak jadi akan diajari, difasilitasi supaya nanti bisnisnya akan tumbuh kan untuk juga Benar, perekonomian di Indonesia juga supaya resesinya ya berapa seberapa lah ya gitu. betul. Supaya perekonomian kita nggak sampai, jangan sampai, karena beritanya begitu. Cuma that's why kita bantu UMKM ini, karena datanya, sebentar saya coba lihat data ya. Kementerian Koperasi dan UKM ini mencatat saat ini Hmm. UMKM itu mampu menyerap 97% tenaga kerja Luar biasa. terhadap tenaga kerja nasional. Jadi kebayang nggak kalau UMKM itu sudah kita upselling terus mereka growth, mereka Hmm. akan membantu orang-orang di sekitarnya untuk menjadi tenaga kerja baru, bahkan menumbuhkan bisnis-bisnis baru Betul. dengan kolaborasi yang kita bilang tadi, sehingga nanti perputaran ekonominya itu jalan dan Hmm. harapannya resesinya tidak terjadi. Nah, benar. Jadi memang penting banget yang namanya UMKM itu untuk bisa berkolaborasi gitu ya. Apalagi bisa Betul. berkolaborasi sama KUKM Space dan Dinas Koperasi Jawa Timur gitu ya, Mbak Tika ya. Oke, terakhir ini pertanyaannya kalau misalnya gitu kan tadi kan dari KUKM banget gitu ya, open banget buat siapapun UMKM yang belajar mau kolaborasi, bahkan di luar UMKM pun mau datang, monggo gitu. Nah, gimana sih alurnya? Misalkan gitu sama KUKM Space gitu. Alurnya standar aja sih sebenarnya, kita akan minta data Hmm? teman-teman, nama, kemudian sosmed dan produk bisnisnya untuk yang UMKM, supaya kita bisa punya data UMKM dengan produk seperti apa yang sudah terlibat di coworking space KUKM, supaya Oh, nantinya dengan data-data itu kita bisa memfasilitasi dan memilih, oh oke, UMKM Amin butuhnya ini, oh oke, UMKM produk craft butuhnya ini, maka akan kita fasilitasi dengan kita buka kelas-kelas. um, Belakangan ini yang lagi tren selain belajar digital itu adalah belajar craft, karena oh, mungkin muncul lagi ya ya craft. benar, karena mungkin um, craft itu membantu mereka punya skill baru. Jadi Hmm. di coworking KUKM Space sekarang ada kelas reguler, ada setiap Kamis itu kita ada kelas merajut loh. Dan itu Oh, tidak hanya untuk ibu-ibu saja, tapi untuk anak-anak muda yang memang ingin belajar merajut. Nah, peminatnya ternyata antusiasnya luar biasa karena mereka sudah mulai paham. Kalau aku punya
misalnya Nesa punya bisnis Mamin gitu ya, untuk Nesa pingin punya skill lain karena mungkin Mamin itu nanti modelannya akan banyak, saingannya akan banyak gitu. Tapi kalau Nesa punya skill lain, nah nanti mungkin ada bekal di kemudian hari yang Nesa bisa kembangkan. Karena dari kita bikin merajut, itu nanti kita bisa bikin produk yang nantinya juga punya nilai untuk kita bisa jual. Bener-bener. Dan merajut itu juga bisa ini loh, apa namanya, untuk ini ya Mbak ya, rilis ya. Berarti fokus dan motorik ya, betul. Heeh. Katanya kan, jadi sambil biar gak stres gitu, sambil ngerajut. Benar, untuk beberapa orang begitu Nes, tapi untuk saya makin stres merajut. Karena mungkin bakat orang beda-beda. Iya loh, jadi nggak hanya merajut tuh nggak hanya merajut begitu saja, ada tekniknya, tapi juga ternyata menghitung. Jadi, aduh, udah deh saya 4 kali ikut kelas udah selesai nggak mau merajut lagi. Tapi ada juga yang, Ada ya, juga ada juga ya. yang benar-benar ada juga yang memang mereka kok bisa ya baru belajar tapi mereka udah cepet gitu merajutnya. Padahal tuh sulit juga loh tekniknya. Terpendamnya ya, tersalurkan ya kan. Benar, dan Ada satu kelas. lagi nih, kita menghargai hasil craft dan kriya lokal dan Indonesia. Mm-mm. Walaupun mungkin banyak yang sambat harganya kok mahal sih. Itu harga belum seberapa dibandingkan kita cari barang-barang gitu di Eropa. Nah, bener Bukan ya. berarti membandingkan ya, tapi barang-barang craft dan kriya di Eropa yang mungkin mereka impor dari Indonesia juga, buatan tangan handmade teman-teman di Indonesia, harganya tuh mahal-mahal dan mereka lebih respect sama barang-barang yang seperti itu. Rajutan misalnya. Aduh, kalau di luar negeri itu mahalnya setengah mati Bapak Ibu. Kalau di Iya. Indonesia ada beberapa teman yang mengajar di coworking space ini harganya bahkan di bawah 100.000 dan kita bisa custom, kita Mm-mm. bisa bikin apa saja sesuai yang kita inginkan, pesan ke mereka dan harganya under 100.000. Itu murah Iya, banget sih. Karena mereka kan butuh waktu untuk bisa dan itu betul. menghitung dengan mati untuk luar biasa. Ya emang kadang-kadang kita kalau misalkan barang yang kita beli di tempat sendiri tuh kayak, ih kok kurangnya, tapi begitu udah Nah, ada itu kan baru ya, padahal barangnya sama gitu sebenarnya. Itu cuma iya, impor gitu makanya kan. kita harus menghargai hasil karya teman-teman kita lokal di UKM. Sesama Mm-mm. UKM harus saling membeli produk supaya perekonomiannya jalan, cash flow-nya jalan untuk ekonomi di Jawa Timur. Jadi Mm-mm. jangan pelit-pelit untuk belanja. eh, karena pemikirannya mindsetnya sekarang harus berubah. Mm-mm. Uh, Beli produk-produk teman-teman kita sendiri supaya nanti uangnya berputarnya, cash flow-nya itu untuk perekonomian di Jawa Timur juga makin oke. Kalau Oh, cash flow-nya jalan, ekonominya juga nggak jalan. nah itu dia. Kalau misalkan mau support temen, jangan minta gratisan ya, Mbak Tika ya, bener kan? Nah, dibeli Itu itu jangan deh. kebanyakan sih. Terus kayaknya kalau misalkan tahu temennya jual apa gitu kan, wah tester lah, boleh lah harga teman. Nah itu tuh jangan ya. Kalau ya, itu tidak merupakan kolaborasi. Itu kalau kata orang Jawa, neskep buacut. Nah, iya kan. Aduh, ya. Kita boleh sapa ya teman-teman yang bisa join. Boleh, boleh, Oh, boleh. Ini banyak banget. eh, Bentar, kita sapain yuk. yang udah join. Apa Ada aja nih? Ardian Syahjuni, ada Swandana, Mbak Sherelia Chandra, ada Acuang, ada siapa lagi? Ya, 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 ya. Yatin Skor Nur itu. Hayat kita ya, Mix Glow Pasuruan, wih, Swandana, Nah nih, Rindu Sep, Mbak Dewi, Enti Toko Buku Inaya, Cicak Senja, wah, oke. Ini kalau banyak. misalkan tadi ada yang mau jawab juga boleh ya. Pertanyaannya lo gampang banget. Ya, Kolaborasi ya. pernah dilakukan kasir pintar dan Atau kita kasih, atau kita, giveaway-nya boleh dikasih ke teman-teman tadi yang udah komen, yang tanya ke working space itu untuk UMKM aja atau untuk umum tadi siapa ya? oh ya, boleh, 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 boleh. Ya, tadi Ya. coba di itu atau yang tadi kasir pintar keren gitu. Oh ya, tadi ada yang bilang Mbak Tika cantik tuh. Awal-awal banget Mbak. Ini nih, ada nih yang tanya. Oh, hello. Tapi nanyanya soal kasir pintar, Acuang. Oh Ternyata boleh, boleh dijawab aja Nes. Si ini sih Acuang ya. akuntansinya sih, Kak Acuang. Kak Acuang ini cowok apa cewek? Nggak tahu.
Nah, ini kalau misalkan Dijawab aja Kasih Pintar berintegrasi dengan sistem akuntansi ya? Boleh ya, dijawab deh. sudah Integrasi nggak sih? integrasi. Jadi Oh nanti udah. laporannya, nanti untuk laporannya sendiri itu nanti udah ada sistem kayak akuntansinya sendiri gitu. Jadi nanti kalau misalkan untuk mau tahu detail banget, oh salam dari Jepara, terima kasih Mas Kak. Oh, Nah, terima kasih. tahu Jepara Jejak Senja Coffee. Waduh, nanti kita mampir ya kalau ke Jepara Jejak Senja. Namanya bagus loh, iya Jejak jejak Senja Coffee. kekinian banget ya Mbak ya. Ya, Ada nih atau mungkin Jejak Senja boleh sharing nggak sih di sini kolaborasi macam apa yang sudah dilakukan sama Jejak Senja selama ini selaku UMKM di Jepara? nah Ya kan? itu Boleh atau yuk. kayak gimana gitu kolaborasi yang sudah di ininya ya, yang seringnya. Ya, Oke, oh ini ada yang nanya lagi nih Mbak. gimana? Apakah endorse dengan selebgram itu termasuk kolaborasi ya Mbak gitu? Oh iya 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 iya. Arta Laras Angelika. Panggilannya Laras boleh? Boleh, Bagus loh namanya. Laras endorse itu juga bagian dari kolaborasi. Nah, ini yang mulai aku sharing ke teman-teman yang membutuhkan partner untuk endorse, terutama boleh. untuk teman-teman UMKM yang punya produk. Kadang mereka sharing gitu ya, Mbak Tika, aku mau endorse dong ke influencer atau ke selebgram. Boleh. Yang pertama saya tanya adalah budget untuk promonya sudah ada belum selama ini? Kalau selama ini mindsetnya belum ada budget untuk promo itu akan sulit karena Mm-mm. nanti pemahamannya akan beda dan akan kaget. Uh, Segitu ya Mbak gitu. Nah makanya saya tanya dulu nih selama ini memang mindsetnya sudah terbuka untuk promosi belum? Karena dana promosi itu untuk UMKM ketika mereka sudah growth dan next level tuh wajib ada. Iya, betul. Kita ngomongnya bukan endorse tapi lebih ke yang basic dulu adalah iklan di sosmed. Betul. Itu Bapak Ibu mulai belajar dari sana dulu sehingga tahu nanti pengeluaran yang harus di-spend untuk iklan di sosial media itu berapa. Setelah itu Mm-mm. mungkin kita akan ke eh, Seleb. kolaborasi dengan selebgram atau influencer. Nah, saya biasanya menyarankannya begini, sesuai dengan budget saja dan kemampuan. Kalau misalnya memang ada budget, itu akan kita kelola dengan baik. Memakai selebgram itu memang uh, punya impact. Tapi sekali lagi, please dicek dan recheck apakah engagement ini yang pertama harus dicek adalah engagement masing-masing influencer dan selebgram yang mau kita pakai. Kita harus pilih. Kalau misalnya produk kita makanan minuman, jangan endorse ke selebgram atau influencer yang hobinya hanya sekedar jalan-jalan atau fashion. Betul. Walaupun mereka menawarkan harga di bawah, nggak cocok, segmennya nggak cocok. Nah, kedua, cek apakah engagementnya bagus, apakah akunnya organik. Karena Mm. nyuwun sewu, Bapak Ibu yang mungkin masih kurang memahami bagaimana harus mengendorse atau memilih selebgram dan influencer, hanya dilihat followernya saja, Mm-mm. tidak dilihat engagementnya. Biasanya gini, kalau kalau mau endorse selebgram atau influencer, boleh kok DM mereka untuk bisa, Mbak, boleh nggak di-share ke kita insight-nya. Jadi Mm. dari sana kita bisa punya gambaran nih, oh cocok kok untuk produk yang mau aku endorse ke mereka. Atau kadang aku menyarankannya begini, kalau budgetnya kecil, bisa lo pilih yang namanya micro influencer atau micro selebgram. Itu akan lebih Worth ya untuk impact-nya akan lebih betul karena sekarang udah banyak yang sesuai dengan budget kita. Misalnya gini, mikro itu yang gimana? Misalnya yang followernya let's say 2.000 3.000. mm-mm. Tapi kita hire mereka misalnya dengan 50 akun. Kan sekarang udah ada komunitasnya, udah ada di manajemen gitu loh. Jadi Ya, ada ha. beberapa yang kita bisa beli, kita endorse untuk 10 akun Instagram yang Mikro. followernya under mikro, yang followernya under 5.000. Tapi produk Anda akan dilihat di 50 akun Instagram. Mm-mm. Yang kebanyakan kalau kalau saya lebih memilih begitu, kenapa? Karena kebanyakan lebih organik dan engagementnya lebih lebih dapat. Betul ya, ha-ha. Karena hanya 2.000 3.000 nggak mungkin lah mereka mau mau beli follower gitu kan misalnya tuh. Saya lebih cocok yang begitu sih. Atau kolaborasi saja. Jadi misalnya saya punya produk fashion, saya mau kolaborasi sama ada selebgram yang dia itu kreatif banget tiap hari itu sharing soal
DIY. Jadi misalnya dia nge-reuse bungkus-bungkus apa jadi tas kecil. Nah, itu kita bisa kolaborasi bareng, baik bentukannya live atau kita bisa live bareng, kita undang mereka atau kita ke tempat mereka untuk kita bisa, Mas aku punya ini, yuk kita bikin ini. Itu lebih lebih soft sih menurutku, lebih bisa punya dampak secara edukasi daripada hanya langsung jualan aku punya produk ini nanti tolong Incipono terus tolong videoin di reel atau story gitu. Iya 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 sih. Ya, Emang yang ya, namanya ngomongin soal endorsement, ngomongin soal paid promote atau apapun itu emang lebih tricky ya Mbak ya, dan emang lebih kompleks gitu kan dibandingkan dengan yang tadi nah, kita ajarin di awal gitu loh. Paling nggak pakailah ya, sosial media masing-masing pribadi gitu, antara Facebook, Instagram, dan juga. Oh ini ada lagi nih Mbak yang jejak senja. Saya mau boleh. mengatur pengeluaran di luar HPP, misal gaji karyawan lainnya, kan selama ini belum kerekap di kasir semua. Jadi yang kerekap kan cuma menuan. Makanya pakai kasir pintar, Mas. Iya loh. Ini pertanyaannya bagus banget, benar karena semuanya udah terfasilitasi di kasir pintar. Nanti boleh DM deh kayaknya. Ya kalau mau konsul boleh loh. Bisa kan ya, Nes? Mau Boleh, konsul dulu. boleh. Nanti langsung konsultasi aja. Mana sih kasir pintar itu? Ini Mas Mas Jejak Senja ya atau Kak Jejak Senja boleh. Nanti pokoknya semuanya terfasilitasi pintar. Oke, thank you banget Mbak Tika udah ngobrol-ngobrol. Nanti terakhir deh Iya, Nes. mau tanya event pameran mungkin atau apa mau di atau apa nih Mbak? Mungkin ada kolaborasi gitu. Kolaborasi ke depan, ini yang baru aku jajakin lagi sama si teman-teman di Asosiasi Film Indie Sidoarjo, tapi kita lagi godok banget karena berkaitan dengan budget dan lain sebagainya. Jadi kita mau bikin semacam layar tancap, dan itu udah lama Oh, banget ya kita nggak lihat pipe yang seperti itu. Kita mau bikin sama sekalian kita mau bikin edukasi dan kelas untuk film indie karena film, musik, fashion itu sekarang juga masuk ke UMKM, hmm. lebih ke industri kreatif ekonomi. Kreatif ekonomi. Jadi kita bisa banget loh kolaborasi dengan mereka. Kalau kita ngomongin kolaborasi ya, why not misalnya snack makanan kita kolaborasi sama teman-teman film indie. Oh, Bisa Mbak Tika? Oh bisa banget. Siapa hmm. tahu kita bisa ngobrol ke mereka dan mereka tuh kan ada banyak nih anggotanya. Siapa tahu ada yang misalnya waktunya luang dan oh nggak apa-apa Bu, Pak, yuk kita bantu, kita bikin dokumentasinya ya, kita bikin kayak film pendeknya mengenai produk itu ya untuk di sosmed kayak misalnya semenit atau 2 menitan tuh kan itu kolaborasi yang luar biasa sih. Itu yang lagi mau kita godok bareng sama Ya, teman-teman. ya gitu ya. Nah, Jadi nah ya kan betul kayak gitu. tidak Jadi senja. kalau misalkan mau kolaborasi di event yang terdekat ini, apalagi kerjasama sama teman-teman film Indi Sidoarjo, nah itu keren tuh. Saya sudah menggunakan Ya. bulanan Mbak, tapi belum tahu tentang itu. Oh ini bisa pakai fitur pemasukan pengeluaran Mas, Mas Jejak Senja. Oke, seperti itu ya. Siap. Ditunggu lagi Mbak Tika untuk event-event selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi Thank lagi you. ya. Ya, thank you. Oke Kasih deh. pintar waktunya. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol. Seru banget Mbak Tika. Hampir 1 jam kita ngobrol soal Oh kolaborasi. ya, nggak Mudah-mudahan. kerasa emang. Kita Bener. terbiasa 3 SKS, Nes. Jadi kayak 1 jam. Iya, bener. Jadi teman-teman UMKM kalau ada yang mau undang kita untuk sharing-sharing, please waktunya 3 SKS ya. Iya, Tidak, tidak 1 SKS. depan gitu Mbak. Jadi lama banget. Ya, ya, ya. So, Boleh. thank you banget Mbak Tika udah ngobrol-ngobrol dan Thank you. banget join pada Thank you, Nesa. Happy anniversary buat Kasih Pintar yang ke? sini. Terima kasih Mbak. Tanggal Yang 14 kita ulang tahun. Nanti Mbak Tika ini yang, datang. boleh, yang pertama ya, berarti. Yang keempat Mbak. Luar biasa, udah yang keempat Desember. Happy anniversary. Terima kasih sudah kolaborasi dengan UMKM di Indonesia. Ya, nanti ditunggu kolaborasi selanjutnya sama Mbak Tika dan teman-teman KUKM Space dan Pasti, di pasti. tim pokoknya ya. Oke, Dan kita ekspor. thank you banget Mbak Tika. Thank you. Sukses selalu. Kita tunggu kolaborasi kita selanjutnya dan event-event berikutnya ya. Thank you Mbak Baik. Tika. Thank you, Kasih Pintar.